kita mulai ibadah kita dengan rasa cinta Tuhan, mari kita segera berdoa. Terima kasih ya Bapak, kami mengucap syukur Tuhan di sore hari ini Tuhan. Kami bisa berkumpul kembali Tuhan, kami bisa bersama-sama kembali Tuhan, sebab kami percaya Tuhan, Engkau yang rencanakan Tuhan, sebab kami mau datang di hadapan-Mu Tuhan di sore hari ini Tuhan. Kami mau memuji, kami mau menyembah, memuliakan nama-Mu Tuhan. Kiranya tempat ini Tuhan, Engkau tutup bungkus dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu Tuhan hadir bersama-sama kami Tuhan di sore hari ini Tuhan, hingga selesainya ibadah kami Tuhan. Kami bisa merasakan sukacita dan sejahtera yang luar biasa Tuhan. Anak-anak-Mu Tuhan ini Engkau jamah Tuhan, Engkau curahkan Roh Kudus-Mu Tuhan di setiap hati kami. Hati kami Tuhan, Engkau kuduskan, sucikan, layakkan kami semua Tuhan. Sebab kami mau datang di hadapan-Mu Tuhan, menyembah-Mu Tuhan di sore hari ini. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin.
Hanya Engkau Tuhan yang layak kami sembah. Hanya Engkau Tuhan yang layak terima penyembahan kami. Kami cinta padamu ya Bapa, ya Bapa, kami cinta padamu, haleluya. Kita sembah Tuhan sama adik-adik, kita sembah Tuhan, kita sembah Tuhan, kita sembah Tuhan, kita sembah Tuhan. Kita sembah Tuhan, kita sembah Tuhan, kita sembah Tuhan, kita sembah Tuhan, kita sembah Tuhan. Kita sembah Allah yang dahsyat, seperti Dia menjamah Engkau. Oh, ya dahsyat ini. Panggil namanya, panggil namanya Yesus. Bayangkan Dia, bayangkan Dia. Dia baik, terima kasih, terima kasih.
Nanti kau ini ada bahagia. Ya puji Tuhan ya, nanti mungkin ke depan nanti Kak Olive akan tampilkan slide-nya supaya semua bisa ini ya. Nah, ada yang beberapa belum tahu lagunya tuh. Nanti ke depan akan tampilkan liriknya supaya semua bisa sama-sama nyanyi toh. Oke. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan dan belajar firman Tuhan. Siapkan hati kita ya semua adik-adik. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Kami bersyukur untuk hari ini Bapak. Engkau sungguh baik bagi hidup kami, hidup bagi adik-adik ini, bagi hidup kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Terima kasih. Kami menyiapkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan belajar firman-Mu. Biarlah Engkau yang berbicara Tuhan hari ini. Biarlah Engkau yang menyatakannya Tuhan hari ini kepada setiap kami semua. Di dalam nama Yesus, hal-hal yang bukan berasal pada Tuhan, kami tolak di tempat ini Tuhan. Di dalam nama Yesus kami lepaskan Tuhan. Kami mau belajar akan firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus yang siap menyambut firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Ya adik-adik, cek satu. Ya tadi sudah bernyanyi dan bersorak ya, menyembah ya. Saya tahu tadi beberapa, nanti kita akan terus belajar ya, dan belajar. Dan adik-adik semuanya, kita akan belajar firman Tuhan hari ini. Ya mari kita belajar siap-siap untuk siapkan hati kita. Semua adik-adik yang ada, kakak bersyukur hari ini kalian yang hadir di sini, kakak berterima kasih, bersyukur. Dan marilah kita belajar sama-sama. Mungkin adik yang ini bisa maju sini kan? Ya. Dan kita belajar setiap sudah diajarkan sini ya, menghargai ya, menyembah Tuhan ya, waktu yang diberikan ya. Adik-adik semua perhatikan sini, perhatikan semua sini, perhatikan semua sini, perhatikan semua. Jadi maksudnya menghargai setiap kita datang kepada Tuhan, tahu menghargai hadirat Tuhan ya. Setiap kalian sudah merasakannya apa ya, hadirat Tuhan luar biasa dalam hidup setiap adik-adik. Dan mari kita belajar firman Tuhan hari ini. Kita memfokuskan diri kita dan ingat setiap firman Tuhan yang ada setiap kita dengar itu akan kita pakai untuk setiap hidup kita. Adik-adik semua yang ada ini, teman-teman yang ada, mari kita buka sama-sama di firman Tuhan di Amsal 4 ayat 23. Amsal 4 ayat 23. Amsal 4 ayat 23. Siapa yang sudah katakan au. Sudah? Amsal 4 ayat 23. Amsal 4 ayat 23. Ayo sahabat-sahabat semua adik-adik. Nanti yang ini ya, kalau lagi cuma satu berdua ya, karena ini ya saling ini lihat dan baca. Amsal 4 ayat 23. Yang lain? Amsal 4 ayat 23. Yang itu yang lain bisa cari untuk Alkitab. Dan saya mau tegaskan di sini adalah supaya menghargai setiap apa yang Tuhan berikan, apa yang Tuhan nyatakan ya. Karena ketika kalian tidak menghargai hal yang kecil, tidak akan diberikan hal yang besar ya. Amsal 4 ayat 3, sama-sama kita baca 1, 2, 3. Kakak bacakan saya lagi. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ada di perhatikan sih semua. Di sini siapa yang pernah rasa tersakiti? Semua. Ada yang tidak pernah tersakiti di sini? Ada yang tidak pernah rasa tersakiti? Ferdinand? Tidak pernah tersakiti? Pernah. Stephen pernah tersakiti? Pernah. Ya. Jadi semua pernah rasa tersakiti. Tetapi firman Tuhan ini katakan hari ini kepada adik-adik semua, kepada kita semua, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan.
Ya, bagi adik-adik semua yang masih muda-muda ini, ya, seringkali masih muda untuk sulit menjaga hati. Kenapa? Sering kena pergaulan yang buruk. Teman bilang kata kotor, ikuti kotor. Ya. Teman ajak curi, ikut curi. Ya. Jadi perhatikan sini. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena situ terpanjat kehidupan. Siapa yang tidak pernah terluka? Semua pernah terluka. Semua orang pernah terluka. Saya pernah terluka, saya pernah tersandung karena ini saat tersakiti atau di hati dengan perkataan, ya. Tetapi di sini pertanyaannya adalah anak-anak muda, adik-adik semua seringkali tidak mau tidak mau merasakan tersakiti itu, ya. Jadi ini perhatikan, tidak mau rasa tersakiti, ya. Maunya yang enak-enak, maunya enak-enak saja, ya. Maunya yang saya tidak mau tersakiti, biar orang lain yang tersakiti, saya tidak tersakiti, ya. Tidak seperti itu. Dan semua orang tidak mau terluka, tetapi mau ingin mencoba terluka. Aduh kakak, saya sebenarnya begini, baru sudah bilang kemarin jangan buat begitu, dia buat, baru dia datang curhat, ya. Itu kan namanya mencoba tersakiti, padahal tidak mau tersakiti tapi mau coba tersakiti, ya. Adik-adik perhatikan pada saat bermain dengan teman-teman, mungkin ada teman-teman yang membuat sakit hati, mungkin dia ejek baru dia lari, baru kok tidak dapat balas, sakit kok? Iya, sakit. Tetapi di sini kita belajar adalah menjaga hati. Tuhan belum mengajarkan, adalah Yesus mengajarkan untuk mengampuni setiap adik. Bukan hanya berlaku bagi adik, kakak juga berlaku bagi kakak. Ya, kakak juga belajar selama diizinkan hidup di dunia ini, belajar menjaga hati semuanya. Ya, mungkin teman ejek dari jauh sana baru kejar dia tidak dapat, kok emosi toh, tersakiti. Tetapi itu baru kau simpan toh, dendam, simpan marah, sering terjadi, simpan marah dalam hati, dan itu akan menumpuk dan menumpuk dan menumpuk. Adik-adik akan menumpuk, tersakiti, menumpuk dan marah, ya, dan marah, dan sehingga sakit hati itu membuat luka dan sampai kita beranjak dewasa, remaja, dan itu masih tersimpan dalam hati kita. Masih tersimpan, perhatikan, masih tersimpan dari masa kecil. Kita mungkin dipukul sama orang tua, kita tersakiti, orang mama ini tidak sayang, papa tidak sayang, saya tidak dianggap di rumah, tersakiti, tersimpan tanpa kelihatan, dia menyimpan dalam hati. Dan setelah beranjak dewasa, remaja, dan karena tersakiti itulah dia paling rentan untuk melakukan hal yang tidak baik, ya. Dia melakukan pesta pora, ikut-ikut dengan teman ajak minum, pergi minum, teman ajak merokok. Karena apa? Masih ada tersakiti. Kalau misalnya tidak tersakiti, kalian akan merasa dihargai di rumah, akan ada perhatian, ya. Jadi karena ada selaput dalam hati kalian yang kalian simpan, mungkin dari masa kecil, mulai sekarang kita belajar adalah untuk melepaskan semuanya, ya. Adik-adik semua, teman-teman semuanya untuk melepaskan. Saya tidak tahu apa yang adik-adik semua sini simpan di dalam hati, lubung paling hati pendalam. Tapi kakak juga, pengalaman kakak menyimpan itu dan kakak pakai untuk melampiaskan semuanya di dalam hal apapun. Tetapi setelah kenal Tuhan, saya lepaskan semuanya, pengampunan. Saya ampuni teman saya yang menyakiti saya ampuni teman saya yang membuat saya sakit hati sekali, ya. Jadi pertanyaan di sini adalah supaya adik-adik menjaga hati. Dan jangan sampai mulai dari kecil baris sekarang menjaga hati, ketika beranjak dewasa tidak ada akar pahit yang kalian simpan. Ya, itu jika kalian simpan, jika kalian lihat mungkin orang di luar sana pergaulan ya tidak baik. Saya harap adik-adik perhatikan ini karena ini sangat penting bagi kehidupan adik-adik. Tentang hati. Kan bisa dibiasa dapat marah di rumah. Mama ini tidak adil, saya marah-marah, saya capek atau apa, disuruh apa semua, dipukul. Itu kan baru kata-kata tidak baik keluar dari kita terima. Kakak bukan mengajarkan untuk melawan orang tua, tetapi kakak mengajarkan supaya kalian jaga hati. Ya, dengar-dengaran. Ya, kalian melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Ketika kalian hadir di tempat ini, ya,
pergunakan sebaik mungkin. Karena setahu saya yang hadir sini adalah telah merasakan hadirat Tuhan, telah pernah alami Tuhan. Dan setiap hadir di tempat ini, dimanapun, di rumah singgah, pernah waktu sebaik mungkin. Tuhan, saya tadi di rumah dapat marah, tapi saya mau datang, Tuhan, tolong saya. Atau apapun, atau misalnya tidak ada apa-apa pernah terjadi, tapi Tuhan saya mau datang lagi. Dan jika maka kalian ini adalah butuh tuntunan, ya, butuh dituntun supaya ini. Dan itulah katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Mau di teman-teman, mau permainan, mau di sekolah, mau di tempat ini, mau di mana, lepas dari tempat ini, jagalah hati kalian. Mungkin kalian pernah jatuh, mungkin kalian pernah jatuh. Tidak ada yang sempurna di dunia itu pernah jatuh, tetapi belajarlah untuk minta ampun kepada Tuhan, datanglah kepada Tuhan. Yang kebanyakan anak-anak muda di dunia ini yang paling salah total adalah ketika dia tersakiti, sakit hati atau apapun, dia bukan mencari Tuhan untuk minta perlindungan dan memulihkan, tetapi dia mencari dunia, ya. Dia mencari dunia mungkin apakah kan paling rentan sekarang sosial media, ya. Sosial media adalah sesuatu yang penipu nomor satu, ya, karena orang biasa main Facebook tidak taruh foto nama lain dan dia bisa menyakiti apapun tanpa ketahuan, ya. Jadi belajar, maksudnya adalah belajar ketika tersakiti datang kepada Tuhan, ya. Tidak ada yang tahan dan sempurna, tetapi kita belajar waspada, jaga hati, waspada, jaga hati, ya. Jadi saya mau katakan di sini adik-adik belajar sama-sama dan kita semua belajar sama-sama bahwa perlu adalah menjaga hati, dan ketika masa depan kalian tidak rentan kenakalan, ya. Kalian tidak mau dewasa kalian jadi nakal, toh? Di mana-mana tetap orang tidak mau. Tetapi belajarlah untuk jaga hati supaya tidak terluka hati kalian dan menjadi akar pahit, tersakiti. Mulai sekarang jika ada masih simpan dalam hati, mulai lepaskanlah itu. Ya, semua orang tidak mau terluka, tetapi mau coba-coba terluka. Ya, contoh, mau masuk solarang, pacaran atau apapun, ya, tetapi mau coba dan tersakiti, bikin sakit hati. Toh, itu kan sudah dijelaskan jangan melakukan ini, tapi dilakukan. Ya, semua orang mau tidak tersakiti, tapi mau mencoba tersakiti. Ya, jadi kita belajar untuk meniru Tuhan Yesus kita sendiri. Ya, kita belajar untuk meniru Tuhan Yesus kita sendiri, dan jangan kita jaga sesuatu yang sia-sia, tetapi harus kita jaga hati. Ya, jangan jaga sesuatu yang sia-sia apapun, jagalah hati kalian, karena semua berawal dari hati, adik-adik. Dari hati akan timbul pikiran, toh, dari semuanya itu. Jadi di masa muda kalian semuanya, biarlah setiap hari hati kalian dibersihkan, ya. Jadi saya katakan adik-adik supaya fokus ini, ya. Saya katakan ini dengan sangat supaya kalian perhatikan, ya. Jadi menjaga hati kalian semua, karena paling rentan anak muda tentang hati, ya. Mungkin tersakiti, mungkin kalian tidak suatu kebetulan lahir di dunia ini mungkin dengan keadaan ini, tapi jangan salahkan keadaan. Ya, asalkan Tuhan bisa pakai itu untuk kalian, untuk pakai mungkin kalian ke depan akan menjadi berkat bagi orang lain yang orang pernah alami seperti kamu, tersakiti atau broken home, semua mama papa bercerai atau apa saya tidak tahu, tetapi atau mungkin di dalam rumah sering bertengkar, ya. Tetapi percayalah adik-adik, percayalah adik-adik, Tuhan taruh itu bukan suatu kebetulan. Percayalah Tuhan punya rencana, ya. Jadi saya ingin adik-adik semua renungkan ini, renungkan. Tuhan mati di kayu salib untuk kita semua, ya. Kalian pernah nonton film Tuhan Yesus? Bagaimana penderitaannya? Itu untuk kalian, adik-adik, untuk kalian. Darahnya tercurah, dipaku, dicambuk. Siapa di dunia ini yang bisa seperti itu selain Yesus? Hanya Dia. Untuk kalian. Kalian buat salah, buat dosa itu karena Tuhan menebus kalian dari kayu salib itu. Dan saya ingin kalian perhatikan bahwa jagalah hati kalian supaya masa depan kalian baik, ya adik-adik.
bukan berlaku bagi sekalian, semuanya juga kita. Ya, untuk kedepannya baik. Jaga hati dengan segala kewaspadaan. Anak muda paling rentan adalah tersakiti. Ya, karena bukan soal di sini tapi di luar sana. Kalian lepas dari sini. Tergoda atau apapun. Dan biarlah itu kalian pikirkan baik-baik. Pikirkan baik-baik apa yang kakak pernah bilang kemarin. Carilah dahulu kerajaan surga. Dan setelah mencari itu banyak proses akan dialami. Itulah yang perlu kita menjaga hati. Paling hati, terutama hati dan pikiran. Baru pertanyaannya, kenapa saya selalu pikiran jelek? Kenapa saya selalu pikiran ini? Kenapa Tuhan saya hanya satu firman-Nya, renungkan dia siang dan malam. Itu akan mengubahkan. Percayalah, praktikkan selama sebulan secara rutin dengan sungguh-sungguh, ada perubahan. Adik-adik, sebelum ada rumah singgah dengan ada rumah singgah perbedaannya apa? Ada perubahan? Ya, jelas ada perubahan. Adik-adik sadar itu. Saya paling suka yang ini, baju kuning. Tanpa disuruh dia menyembah sendiri. Tanpa satu pujian, baru satu lagu dia sudah luar biasa. Saya lihat, ya, pertahankan itu, serius dengan Tuhan. Ada saatnya bermain, ada saatnya untuk Tuhan. Ya, ketika saat bermain di luar. Tapi setelah di sini belajar fokus ke depan, saya mau lihat kalian yang ini adalah fokus untuk Tuhan. Ya, jangan pergunakan. Lepas sini ya silakan bermain. Toh, tapi kalau waktu untuk Tuhan, Kak Obaja pernah bilang kemarin, Pak, saya pernah hadir Kak Obaja waktu sini. Hargai dia pribadinya. Oh, Tuhan saya mau, Tuhan ketemu Engkau, tolong Tuhan. Ayo, dia sembah, puji dia, sembah. Ya, jadi jagalah hati kalian semua. Berlaku bagi kita semua di tempat ini. Ya, semua jaga hati, karena itulah yang bergantung, sangat berpengaruh sekali. Ketika hati tersakiti, kita simpan, itu sangat rentan. Ya, kita akan mungkin rentan berbuat kejahatan. Ya, coba tanya yang di penjara semua itu, kenapa mereka masuk penjara? Kebanyakan latar belakangnya itu akar pahit, berbuat kejahatan karena ada simpan sakit hati, yang tersakiti. Mungkin orang pernah ini kah sampai tersakiti. Jadi adik-adik, sekarang yang saya tegaskan untuk kalian, jagalah hati kalian. Kalau memang sempat jatuh, cepat-cepat minta ampun kepada Tuhan. Kalau memang pernah jatuh di dalam dosa, minta ampun kepada Tuhan dan lakukanlah yang berikut yang terbaik untuk Tuhan. Karena dia Tuhan yang penuh dengan kasih. Ya, buktinya kalian ada sampai saat ini masih dengan nafas kehidupan. Ya, itu yang Kak mau tegaskan, Kak sampaikan. Biarlah Tuhan yang bekerja hari ini untuk kalian. Renungkan itu. Jagalah hati kalian. Jagalah hati dan pikiran. Ada yang mengerti sampai sini? Ada yang mengerti? Kita berada di zonanya Tuhan, kita belajar menghargai Tuhan. Ya, jadi saya melihat ke depannya adik-adik, ya, cari Tuhan, kejar Tuhan, ya. Dan mungkin saya tidak tahu kalian di rumah bagaimana, atau mama sering marah atau apapun, atau mungkin apa yang kita lakukan kita lampiaskan yang tidak terbaik, yang kita sakit hati, kita melakukan di hal yang tidak baik, kita mulai bahkan untuk lampiaskan, kita datang kepada Tuhan, renungkan firman-Nya. Ya. Amin, adik-adik. Mengerti? Mari kita sering dulu kita angkat pujian untuk adik-adik. Mari kita sama-sama sembah Tuhan sekali lagi ya. Kita sembah Tuhan, hargai Dia, buka hati kalian, kita tutup mata, kita sembah Tuhan. Mari kita sama-sama sembah Tuhan. Kita fokuskan diri kita. Oh, seperti rusa rindu, sungaimu
jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu mengenal. Kaulah kekuatan dan perisaiku, kekuatan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu Tuhan. Oh Yesus, Yesus, ya Tuhan, Kau berarti. Hari ini Tuhan mengambil keputusan Tuhan. Oh Yesus, Kau segalanya. Sekali lagi dari seperti rusa, seperti rusa rindu. Kami mau datang Tuhan. Biarlah hati kami Tuhan, kami jaga Tuhan. Mungkin kami pernah tersakiti ya Bapa, tapi kami mau mengampuni. Kaulah kekuatan, seperti rusa, lebih sungguh lagi, bayangkan dia. Seperti rusa rindu, ya Tuhan, kami rindu aliran sungai-Mu mengalir bagi kami. Panggil namanya Yesus, 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 Kau
Yesus, Yesus. Bayangkan dia yang menjaga engkau, memberikan engkau kehidupan untuk mengenapi setiap janji. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Yesus, Yesus. Ya Rabbi. Sekali lagi adik-adik sungguh-sungguh panggil namanya Yesus. Yesus, kami cinta Engkau Tuhan. I love you Jesus. Bagiku. Terima kasih Tuhan. Kau segalanya, segalanya, kau segalanya. Sembari, Semaria, oh Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Pegang hatimu, pegang hatimu. Ya Rabbi, hari ini kami dipulihkan Tuhan. Ya Rabbi, kuasa-Mu yang bekerja ya Tuhan, ya Tuhan. Ya Rabbi, kami bagaimana Samaria, ya jelas semua amat baik yang telah kami kecap dalam hidup kami, yang telah kami kecap Tuhan, yang bisa kami rasakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami naikkan penyembahan kami, syukur kami padamu ya Bapa. Oh ya Bapa, terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Mungkin kami pernah terluka ya Tuhan, tapi kami mau berkatakan hari ini kami dipulihkan Tuhan, dan seterusnya kami mau hidup bagimu. Hidup kami, jaminan atas hidup kami, ada perkenanan Tuhan, ada kuasa yang ilahi di
Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Ya Allah, Allah El Shaddai, Allah El Shaddai. Allah yang memulihkan, Allah yang dahsyat, Allah yang menyembuhkan, Allah yang memulihkan. Sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagaikan emas yang murni. Engkau membentuk bejana hati, Bapa. Bayangkan kebaikan-Nya. Apa yang Tuhan kasih dalam hidup kita adalah anugerah. Engkau lahir di dunia ini bukan suatu kebetulan. Tuhan bisa pakai engkau, Tuhan bisa pakai siapa saja. Tetapi pertanyaannya, apakah engkau mau? Jika Tuhan mau pakai, jika kalian mau hari ini ambil keputusan itu yang Tuhan kasih. Tuhan katakan, saya mau. Saya mau Tuhan. Hari ini sungguh-sungguh buka hati kalian. Tuhan, saya mau Tuhan. Di dalam nama Yesus, renungkan itu. Ya benar. Ya, Tuhan mendengar setiap jeritan kalian. Tuhan mendengar setiap isi hati kalian. Tuhan mendengar setiap isi hati kalian. Percaya, percaya di dalam nama Yesus. Silakan naikkan apa yang kalian naikkan kepada Tuhan. Naikkan semuanya. Tuhan mendengar kalian. Karena sekarang telah terbuka. Naikkan apa keinginan kalian. Panjatkan kepada Tuhan. Mungkin ingin keluarga dipulihkan. Mungkin keluarga ingin diubahkan. Mungkin ada keluarga masih bertengkar atau masih minum. Keluarga yang masih bertengkar apapun, naikkan doa kalian. Naikkan kepada Tuhan. Supaya orang tua kalian dipulihkan. Mungkin dalam hidup kita belum ada berkenan, naikkan doa kalian supaya mulai sekarang dan seterusnya kalian berkenan di dalam Tuhan.
cepat-cepat keluar dari hadirat-Nya. Nikmati terus. Nikmati terus. Ini waktunya kalian menaikkan surga kalian. Naikkan. Jangan malu-malu, naikkan semuanya. Ya Tuhan, Kau mendengar setiap jeritan anak-anak ini Tuhan. Engkau mendengar setiap doa-doa mereka, keinginan mereka. Hamba percaya Tuhan, inilah isi hati mereka yang paling dalam Tuhan. Engkau pakai mereka ya Bapak, Engkau pakai mereka. Inilah jiwa-jiwa Tuhan yang Kau kasihi Tuhan. Kau menjamin mereka di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Silakan renungkan, silakan naikkan sepuasnya kalian. Saya tidak akan menahan kalian, teruslah dalam hadirat. Itulah yang Tuhan mau. Dalam nama Yesus. Terima kasih. Terima kasih ya Bapak. Hari ini Kau bekerja luar biasa. Hamba mengucap syukur Tuhan. Terima kasih untuk setiap firman-Mu Tuhan yang telah kami sampaikan Tuhan. Hamba sampaikan terima kasih Tuhan. Biarlah itu tertanam di dalam hati mereka. Tertanam paling dalam, tertancap dalam hati mereka. Setiap firman yang mereka terima. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Engkau menjamin setiap masa depan mereka Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Hamba telah selesai bicara Tuhan. Dan biarlah Roh-Mu yang terus bekerja bagi setiap mereka. Lepas dari tempat ini, mereka terus di dalam Engkau dan Engkau di dalam mereka Tuhan. Engkau menjamin setiap mereka, keluarga-keluarga mereka, saudara-saudara mereka. Engkau menjaga melindungi mereka, dipulihkan, keluarga mereka dipulihkan di dalam nama Yesus Kristus. Menjadi pribadi-pribadi yang baik, menjadi pribadi-pribadi yang mengejarkan Tuhan, cintakan Tuhan, yang akan menggoncangkan dunia, generasi lainnya, generasi di dalam nama Yesus. Tuhan bekerja luar biasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Segala pujian hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Segala pujian hormat hanya bagi-Mu Bapa. Engkau semakin dimuliakan, Engkau semakin ditinggikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan adik-adik. Luar biasa. Terus rindukan. Tadi lagu mengatakan seperti rusa yang rindu. Jadi adik-adik, jika rindu, Tuhan tahu. Jadi lepas ini di rumah rindukan terus. Ya, cari Tuhan. Ya, hari ini kakak akan tutup hari ini untuk kita dan kita akan lanjut minggu depan. Dan saya percaya bukan hanya sampai sini, sampai di rumah pun kalian akan terus sembah Tuhan. Ya, bukan hanya sampai sini kalian masih, tapi sampai di rumah pun kalian terus mencari Tuhan. Amin. Amin. Mari kakak tutup dalam doa. Kita pejamkan mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami telah selesai hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, segala pujian hormat syukur hanya bagi-Mu. Dan kami akan banyak dari tempat ini. Engkau melindungi kami Tuhan dari tempat ini hingga tiba kami di tempat kami masing-masing dengan selamat Tuhan. Bahkan Engkau curahkan yang melimpah bagi mereka Tuhan, sukacita dan sejahtera dari surga Tuhan bagi setiap mereka.
keluarga mereka, damai sejahtera Tuhan menyertai setiap mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, maka kami akan yang makan hidangan yang ada Tuhan. Engkau mencoba menguruskan semua menjadi berkat bagi setiap kami secara jasmani dan rohani Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan setiap adik-adik yang ada di tempatnya kami semua Tuhan dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, bukan hebat hamba-Mu Tuhan, bukan jago hamba-Mu, tapi Engkau ya Tuhan semakin ditinggikan. Karena kuasa-Mu lah Tuhan, karena urapan-Mu ya Tuhan. Ya Yesus Kristus, Engkau luar biasa baik. Di dalam nama Yesus Kristus, terima kasih Tuhan. Yang siap akan pulang sama-sama katakan Amin. Amin.